Musa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu. Kita berbicara tentang kontroversi peraturan presiden terkait minuman beralkohol atau minuman keras yang saat ini menuai kontroversi di masyarakat berkaitan bagaimana pemerintah dengan sigap mengatur regulasi-regulasi agar investasi berkaitan dengan minuman beralkohol atau minuman keras berjalan dengan baik di dalam regulasi yang tertuang dalam peraturan presiden tersebut. Dan kita kembali bersama Ayahanda Profesor Dr. Radangka Ahmad. Ayahanda, tadi kita juga menyinggung bagaimana realita yang terjadi di tanah air berkaitan dengan minuman beralkohol atau peredaran dan tingkat konsumsi publik berkaitan dengan minuman beralkohol yang juga berbanding lurus dengan angka kriminalitas. Bahkan yang lebih memilukan, kemarin kita mendengar seperti yang Ayahanda sampaikan tentang peristiwa penembakan yang salah satunya disebabkan oleh pelaku dalam keadaan mabuk. Nah, ini juga memprihatinkan. Dan keprihatinan ini semakin runcing, semakin tajam dengan munculnya peraturan presiden yang justru membuka keran-keran untuk investasi. Tidak hanya investasi dari dalam maupun ini juga ada investasi asing untuk minuman keras. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira seperti yang sudah dikatakan tadi, ini tidak strategis, tidak justru akan kontraproduktif. Ya. Sementara kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sementara ini ada peluang-peluang untuk menghancurkan kualitas mentalitas bangsa Indonesia dengan adanya miras itu. Terus terang di daerah saya sendiri di sini banyak anak-anak yang meninggal karena minuman keras itu. Beberapa orang yang saya kenal, sering saya sapa sekarang tidak ada. Karena anak-anak baru 20-an, 30 tahunan. Mereka kadang-kadang waktu lebaran juga mereka minum dengan minuman keras yang dioplos dengan obat-obat yang lain. Jadi sehingga terjadian 4 orang, 2 orang, 3 orang mereka meninggal ketika lebaran atau tahun baru. Oleh karena itu saya kira peluangnya seperti ini, karena bagaimanapun agama tetap sepakat seluruh ulama saya kira untuk Islam ini bahwa minuman keras itu sumber dari kemudaratan, sumber dari kejahatan. Banyak cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana orang baik pun kalau minum keras akan menjadi perilakunya berubah, ya. Tidak ada belas kasihan sebagaimana yang diceritakan seorang yang ditawari apakah berzina atau membunuh atau minuman keras, maka orang itu mengambil dikiranya yang paling ringan itu minuman keras. Tapi ketika dia sudah mabuk ya dia membunuh anak itu, lalu juga menjinahi orang itu. Jadi semua bisa dilaksanakan dengan melakukan minuman. Oleh karena itu saya kira ini sepakat dan kita mendukung pemerintah untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan investasi. Ya kita dukunglah, silakan. Nah itu mah memang tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, ya. Tapi tolonglah yang satu ini dievaluasi kembali, ya, atau dievaluasi lah. Mungkin ada jangan terlalu dibuka open sehingga dimanapun daerah manapun bisa melakukan hal itu. Kalau ada itu di tengah-tengah kaum muslimin dan peredarannya sangat leluasa. Kalau sekarang kan masih ada razia miras, ya. Banyak razia yang dihancurkan, banyak setiap Idul Fitri, setiap ada momen-momen penting biasanya polisi mengumpulkan hasil razia, maka itu dihancurkan. Yang kita khawatirkan razia ini tidak ada gitu, karena memang sekarang sudah produknya produk legal, ya, produk ada label dan ada pajaknya. Gitu. Itu mungkin Anda yang khawatirkan oleh para ulama, termasuk saya lihat kemarin wakil ketua Majelis Ulama cukup keras. Termasuk wakil ketua Dewan Pertimbangan Wantin juga, Pak Muhyiddin Junaidi keras juga. Jadi saya kira memang kita sebagai orang beragama, ormas agama, tokoh agama pantas kalau mengeluarkan keberatan itu. Ya karena memang tugas kita adalah mengingatkan, ya. Tapi kalau memang diingatkan tidak ya terserah itu mah, ya. Wa ma alaina illa balagul mubin, saya hanya menyampaikan saja bahwa itu adalah berbahaya gitu.
Baik, Yanda, itu jika kita kembali bicara tentang uh, bidang usaha, misalnya sebut usaha produksi minuman keras atau minuman beralkohol, dan ini sebelumnya disebut sebagai salah satu bidang usaha tertutup. Dengan adanya Perpres ini menjadi salah satu daftar positif investasi, artinya pemerintah sudah merubah bentuk dari tadinya tertutup menjadi positif investasi dalam Perpres tersebut. Setidaknya ada poinnya, 3 poin yang menjadi sorotan dalam Perpres, yakni bicara tentang investasi miras hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu seperti di Bali, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Yang bicara tentang budaya nih, budaya dan kearifan setempat. Dan juga ada bicara tentang industri miras dapat diusahakan oleh investor asing, domestik hingga UMKM. Dan yang poin ketiga, pemerintah dalam rangka presiden memberi restu perdagangan eceran miras dengan syarat tertentu. Ini 3 poin yang cukup kontroversi berkaitan dengan munculnya Perpres ini, Yanda. Ya, saya kira memang itu 3 daerah itu daerah-daerah yang memang dalam tradisinya menggunakan miras untuk kayak upacara untuk kehidupan seperti Bali, terus Sulawesi Utara, ya. Saya kira dengan pembatasan itu ya bagus juga ya, tetapi mungkin peredarannya jangan sampai keluar dari 3 daerah itu. Tetapi juga kita sebetulnya mengkhawatirkan 3 daerah itu pun ada anak-anak mudanya ya, yang sedang tumbuh, yang sedang mungkin akan meraih cita-cita yang tujuan bagi bangsa ini ya, membawa perubahan-perubahan ke depan, tiba-tiba terkena oleh oleh kecanduan alkohol ya, kecanduan miras, sehingga mereka melemahkan semangat. Yang tadinya belajarnya keras sekarang menjadi tidak keras, yang tadinya bekerjanya kreativitasnya muncul jadi tidak kreatif, mungkin itu. Karena terus terang kalau di luar negeri, mungkin di barat sih mereka bisa mengatur kan. Mereka rata-rata pendidikannya tinggi, cerdas, sejahtera. Kalau di sini banyak orang yang frustrasi dengan keadaan pendidikan rendah, penghasilan juga rendah. Mereka akhirnya lari ke alkohol, dan itu berbahaya menurut saya. Oleh karena itu saya ingin ini dibatasi betul peredarannya maupun itunya dan tidak melebar ke mana-mana. Baik, Yanda. Kita akan ulas tentang poin investasinya berkaitan dengan pandangan baik itu dari pandangan Perserikatan Majelis Ulama Indonesia, kan juga ditegaskan kita tidak anti investasi, tapi ini juga kita bicara tentang bagaimana generasi bangsa ke depannya. Baik, Yanda, kita akan kembali saja berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.